Siap gerak. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Lagi kita ya dalam belajar biologi di hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kembali perhatikan sekelilingnya dulu. Kalau sudah rapi atau belum rapi silakan dirapikan. Sampah silakan diambil, buang ya. Lanjutkan, yaitu dengan cara ibu absen dulu. Siapa saja yang tidak hadir pada pagi hari ini? Andra hadir, Aldo dan Keisha. Jadi tidak ada yang kondisi sakit pada hari ini. Oke. Coba diperhatikan dulu. Dulunya apa itu? Yang ibu lakukan. Siap? Ya. Biasa mengukur fokus, mengembalikan fokus belajarnya. Lakukan apa yang ibu katakan. Jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Siap? Ya. Mungkin bisa dibantu ya. Ingat siapa yang kurang. Ya. Oke. Apalagi gurunya lakukan tidak pejam mata ya. Lakukan apa yang ibu katakan dan lakukan apa yang ibu lakukan. Oke. Satu, dua, tiga. Hidung. Ada yang lihat sini, tidak ada yang duduk, tidak ada yang pejam. Lakukan apa yang opal. Oke. Lakukan ya. Lakukan apa yang ibu katakan, jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Oke. Angkat tangan kanan. Yang angkat kiri. Ini kamu enggak sumpah. Iya. Datang merah. Berdiri. Duduk. Apa yang lakukan yang dilakukan? Lakukan dulu. Ya, masalah kan? Menunduk. Pegang tangan kiri. Perhatikan ibu. Oke. Tepuk pipi. Coba kamu nyanyi bisa? Nyanyi lagu kelima. Jangan nyanyi lagu terserah apa tapi baik saja. Nyanyi lagu kelima bu. Atau kemarin produk yang pertama ada jingle nggak? Ada. Oke, jingle itu kita dengarkan. Boleh dengerin nggak? Nyanyi lagu Melayu. Iya tadi orang Melayu. Aku nggak tahu lagu Melayu, tapi kan lagu Melayu. Lagu apa tuh? Joget apa? Bisa ya dia sendiri yang Iya loh. Seru joget apa tuh jadi depan?
kampung jingle atau lagu Melayu? Apa tuh? Joget apa tuh? Ya, jingle. Joget apa tuh? Apa tuh? Ya, joget apa tuh di depan? Aku jadi kepencer. Joget apa tuh di depan sih? Melayunya bisa ya? Bisa punya aja. Udah kenapa kayak gini? Ini lagu kami kemarin tentang perbuatan kode. Betul baik kan, Bu? Bila kerja keras terus sandara, masuk gober lulus terjadi filtrasi air dan garam zat yang berguna lalu masuk ke tubuh proksimal. Limbah yang sudah tak diperlukan kemudian dibuang dari urin. Filtrasi terjadi di filtrasi terjadi di ya. Hasil akhirnya disebut nah, urin dikeluarkan melalui oke, itu selamat. Semangat. Sela, berarti kalau sudah ada yang terkena, berarti yang lain kalau kita tes lagi pasti sudah ready ya, maka kita sudah siap untuk tangan untuk anda semua. Oke, kemarin baru hari Rabu kemarin siang kita belajar biologi juga tentang apa? Paru-paru dan kulit. Ya. Sebelumnya lagi belajar tentang apa? Proses pembentukan kulit. Sebelumnya lagi belajar apa? Struktur, ginjal dan nadi. Nah, berarti sudah semua ya. Nah, hari ini kamu akan melanjutkan materi terakhir di materi kita tentang sistem ekspresi. Ya. Namun sebelum itu, coba dilihat dulu. Nah, ini orang ngapain? Buang apa? Arahnya kemana nak? Jangkut. Apa itu jangkut? Makanan saji. Makanan cepat saji. Bisa saji apa itu? Apakah dalam bentuk frozen food ya? Tetapi hal ini sudah memasukkan beberapa bahan-bahan yang tidak seharusnya kita konsumsi dalam jumlah yang berlebihan ataupun terlalu sering. Apa kira-kira bahan yang mengandung pada makanan-makanan itu? Micin, lagi Minyak. Nah, makanan-makanan seperti ini mungkin secara tidak langsung, tidak terus-menerus, secara tidak sadar akan kita konsumsi. Ya pasti. Ya, tidak bisa kita elakkan di zaman sekarang. Nah, hal ini akan masuklah dia ke dalam sistem pencernaan. Nah, akan diserap di mana? Pencernaan kita penyerapan saja makanan usus halus. Nah, di usus halus akan masuk ke mana dia? Ke darah, ya, melalui pembuluh darah arteri. Lalu diteruskan ke seluruh tubuh. Nah, digunakanlah makanan-makanan ini nutrisinya, gizinya oleh tubuh. Lalu, apakah semuanya dimanfaatkan? Lalu diapain? Dia akan dibuang. Nah, dia akan dibuang melalui alat-alat ekspresi kita. Nah, maka dari itu makanan ini akan bersaranglah dia pada bagian ekspresi kita. Kalau tubuh menganggap itu benda asing bersifat toksik atau racun, maka dia akan diantarkan ke mana? Hati. Ya kan? Dia toksik akan dikeluarkan melalui organ hati. Nah, kalau ini terjadi penumpukan, maka nanti akan ada muncul apa kira-kira? Gangguan atau kerusakan pada hati. Nah, darah ini tadi diajarkan disalurkan melalui darah. Darah akan dialirkan kemana? Arahnya ginjal, ya kan? Akan disaring di ginjal. Maka jika ini bersifat racun dan tidak lolos di glomerulus, maka dia akan merusak glomerulus kita. Akibatnya apa? Filtrasi di ginjal akan terganggu. Ya, jadi dengan demikian arah-arah pembicaraan kita akan
digambar oleh kamu terbayang kira-kira isi gambarnya apa saja? Kalau gambar ini apa? Ini ginjal apa? Ginjal sehat. Ini yang dia sudah mengalami kerusakan. Ya, ini banyak nih kita ngalami. Ya, ini paru-paru. Ada dua ya, paru-paru kan sepasang kemarin udah belajar bahwa dia terletak di rongga dada, di bagian kanan. Nah, sekarang posisi yang ini kira-kira paru-paru sebelah mana? Kanan. Bacanya di sana ya, jangan baca kembali. Ini paru-paru kanan, ini paru-paru. Nah, yang bagus yang kanan apa yang kiri? Kenapa? Kok tahu kamu itu yang sehat? Coba ini. Artinya masih ada darah. Kalau ada eritrosit, berarti oksigen masih tercukupi. Kalau ini berarti kita. Ya, mikir kita. Otomatis darah juga sulit beredar oksigen. Ya. Nah, kemudian ini apa? Hati. Ini gambar 1, ini gambar 2. Hati yang mana yang sehat? Itu. Nomor 1. Ya, ini hati diri ya. Oke. Nah, ini apa? Ini yang tahu tadi siapa? Vitiligo. Ada yang belum tahu lah. Tapi kan ada tuh orang gitu. Siapa namanya nggak tahu. Nah, ini namanya vitiligo. Ya. Nah, vitiligo ini terjadi pada organ kulit. Kalau jerawat juga pada organ kulit. Pada organ paru-paru dan ginjal. Nah, kira-kira apakah di sini adalah menyajikan organ ekspresi yang sehat semua? Ya, ini adalah organ-organ ekspresi yang sudah mengalami gangguan atau kelainan. Ya, yang biasa kita sebut dengan penyakit. Nah, pada gambar-gambar ini semuanya akan bisa diobati atau dicegah, ya. Nah, kalau dia sudah terjadi, tentu prosesnya pengobatan. Tapi sebelum terkena ini, maka kita harus melakukan pencegahan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kelainan dan teknologi pada sistem. Nah, kelainan-kelainan ini salah satunya pada ginjal. Ini bisa diobati dengan teknologi ini. Ada yang pernah lihat gambar ini? Nah, ini kata saya. Nah, hemodialisis. Hemodialisis. Hemo itu hemoglobin ya, berarti identiknya dengan darah merah. Dialisis itu pencucian, berarti proses cuci darah. Darah itu kan ginjal. Kita yang dibongkar, tapi memasukkan selang jarum dalam pembuluh darah. Ya, ini beredar, diambil, dimasukkan ke dialyzernya. Ya, dicuci dulu, dibersihkan, dicari, dihilangkan. Kenapa bulusnya nggak pakai emulsi? Maka biar bulusnya di luar, pakai alat. Dialyzer. Nah, di dialyzer ini kasih cairan. Yang Anda pelajari sendiri tuh, tahu apa cairan di dalamnya. Nah, sehingga nanti terjadi filtrasi. Nah, nutrisi yang masih berguna akan dimasukkan kembali ke pembuluh darah, yang tidak berguna akan ditampung dari sini. Itu keluar. Ya, ini orang yang sudah mengalami gagal ginjal. Kalau sudah dikatakan gagal ginjal itu istilah umum. Gagalnya di bagian mana tergantung struktur ginjal mana yang rusak. Ya, yang jelas ginjal sudah lagi berfungsi, berpasang revolusi bisa jadi, berpasang bisa jadi, bergagal bisa jadi. Ya, istilahnya sama semua gagal ginjal. Ya, itu teknologinya salah satu. Kemudian orang terkena batu empedu. Ya, yang mana batu empedu itu terdapat pada hati, bawah hati. Nah, ini bisa salah satu teknologinya Bresson. Cocokkan batu empedu. Mirip juga dengan metode kerja batu ginjal. Ini banyak sekali teknologi canggih yang sudah diciptakan dalam
barangkali next time kalianlah generasi penemu teknologi itu sebenarnya. Ya, jadi untuk yang sekarang ini yang masih tercipta dan sudah berlaku di Indonesia bahkan di tetangga. Banyak orang yang menggunakan teknik ini, teknologi untuk pengobatan. Kita tidak bisa, tidak terjadi pada diri kita. Ya, jadi untuk ini maka apakah ada Bu cara-cara lain? Ya tentu bisa jadi ada. Bisa juga dengan obat herbal. Ya, jadi untuk itu pada hari ini kita akan mempelajari tentang apakah bisa Ananda menunjukkan hasil analisis kelainan atau gangguan pada sistem ekspresi kita serta bagaimana teknologi apa yang dapat kamu lakukan, kamu temui, kamu jumpai sebuah bacaan terkait tentang sistem ekspresi yang sudah mengalami gangguan tersebut. Ya, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Nah, sebelum kita lanjut, silakan di-scan dulu atau bukan. Ya. Isinya apa? Video kah? Audio kah? Atau artikel? Artikel ya, bacaan. Oke. Menceritakan apa artikelnya? Pada hati yang alami saya tahu selama dia mengalami yang namanya sirosis atau kanker hati. Nah, apa itu? Ya, kita itu menceritakan apa? Kondisi ya, kondisi kapal ya, silakan nama. Kenalkan nama saya Jani Basera. Jadi si Gary Istar itu kan terkena sirosis hati atau kanker hati. Itu di mana kondisi kita jaringan dalam organ itu tumbuh terus-menerus, artinya dia tidak ada apoptosis atau kematian sel yang seharusnya. Dan dikatakan di artikel kalau si Gary Istar itu udah terkena stadium akut. Artinya kankernya itu sudah terjadi penyebaran sel kanker ke organ tubuh lain sehingga si Gary Istar itu udah dirawat dan pakai terus. Jadi, makanya jadi sirosis hati ini adalah kanker hati. Yang mana Anda sudah belajar waktu kita di semester yang lalu tentang sel. Sel itu memang memiliki yang namanya sel kanker. Nah, sel ini akan terjadi pembelahan secara terus-menerus. Jika ini terjadi tidak terkendali, maka dia akan bermetastasis atau menyebar atau organ-organ yang lainnya. Nah, kalau pada Gary-Istar, sel kankernya itu terjadi pembelahan secara tidak terkendali kepada hati sehingga mengakibatkan sirosis. Nah, untuk hari ini sebelum kamu melakukan kegiatan lebih lanjut, silakan balik pada dulu membentuk kelompok. Link LKPD masih ada. Nah, dibuka dulu link LKPD-nya. Seperti biasa dibuka dulu link LKPD-nya. Ada yang tidak bawa handphone? Bawa semua? Oke, bawa bisa kelihatan. Nah, setelah dibuka, di situ muncul apa? Pilihan ya, sesuai gaya belajar kamu. Lalu setelah itu kamu pilih. Lalu langkah awalnya apa dulu? Hah? Global? Ya, isi nama, lalu nama kelompok, lalu baca langkahnya, tujuan, dan di situ ada materi. Ya, kontennya. Setelah kamu pelajari kontennya, lalu kamu pelajari kasusnya. Setelah kasus, nulis apa lagi? Rumusan masalah. Dari kasus tersebut, kira-kira apa sih rumusan masalah
buktinya di dalam kasus tersebut, lalu kira-kira bisa nggak kamu menjawab sementara juga? Namanya hipotesis. Kalau dijawab dulu sementara jawaban dari kasus yang disediakan. Setelah itu, apa lagi langkah berikutnya di situ? Menjawab pertanyaan, namun sebelumnya ada pilihan. Di situ ada pilihan aktivitasnya kan? Nah, hari ini audio 1 mana? Audio 1 di mana? Audio 1. Audio 1 pilih apa hari ini? Kami pilih narasi. Narasi. Berarti isinya apa nanti kira-kira? Cerita. Cerita perjalanan satu jam 7 menit. Dan dibuatkan. Oh, gitu. Ada cerita gangguannya pada organisasi dan apakah menghambat prosesnya. Ya, oke. Audio 2. Oke, audio 2 mau ambil apa? Rencana? Kami ngambil storytelling. Oh, storytelling. Kita narasi juga ya. Apa kira-kira isinya nanti? Perjalanan. Jadi judulnya kalau yang pertama saya buat nanti pengennya ya perjalanan sang Korea. Jadi kayak bagaimana Korea itu dikeluarkan dari sistem opresi kedua. Tapi akan melalui berbagai konflik yang akan Oh iya, konflik karena kita temanya gangguan ya. Tidak ada konflik di pertengahan jalannya apa yang terjadi? Apakah bisa keluar atau tidak? Oke. Itu gangguan dan ego. Oke. Next audio 5 mana? Ya, 5 ya. Audio 5 gimana? Jadi kami itu mau menceritakan tentang kan kita dari remaja. Oh, Jadi cara menghindari depresi juga. Kulit ya, berarti nanti salah satu kelainan kulit. Kulit ya. Kalau itu cerita. Yang dapat ide berarti silakan dilanjut. Ya, kalau yang sudah dapat idenya silakan dilanjut membuat produknya. Kalau mau tetap di ruangan silakan. Yang mau berada di luar ruangan kita juga silakan. Atau terpantau ke semua organ ya. Ini mana yang ini? Ini organ ginjal. Teknologinya ginjal aja. Kayaknya kalau saran ibu ya diwarnai nggak sih film Mbak Fib di teknologinya. Ini kayak gini kan, cuci darah, dialisis, diwarnai tulisannya, jadi itu tahu pembedanya bahwa itu untuk ginjal. Kemudian untuk apa? Tabung oksigen berarti untuk paru-paru. Diwarnai aja, beda setiap teknologi berarti beda warna, beda teknologi yang digunakan untuk organ yang berbeda ya. Ini apa nih? Mau main game? Namanya? Puzzle. Siapa duluan? Saya mau nebak yang kartu warna biru. Ciri-cirinya pembesaran hati akibat infeksi, pelemahan hati atau kanker. Apa itu? Gangguan pada hati kan? Apa hati? Curhat. Apa tadi dadanya? Besar. Ya, pembesaran pada hati. Oh, Pembesaran pada hati. hepatomegali. Ya, betul. Cara penanggulannya itu menghindari makanan berlemak dan minum air putih. Yeay. Benar? Benar. Baru benar nggak dia? Benar, Bu. Ya, benar. Oke. Next, siapa lagi? Sudah mau? Nah. Siapa yang kejadian? Nadra yang menjawab. Yang kejadian siapa? Kasih handphonenya. Ya.
Siapa? Harit. Benar ya? Paru. Yang kartu mana tuh? Yang ini. Yang nebak siapa? Harit. Adrian. Bentar ya. Ada. Yang PCM ya? Itu yang 25. Ya, dah. Oke. Oke. Yang nebak Harit. Ya. Oke. Jelasin. Oke. 1, 2, 3. Aku pilih yang ini deh, paru-paru. Oke. Nah, penyakit ini tuh buat kita sesak napasnya parah banget. Terus berat badan kita tuh nurun. Dan yang terakhir, kita itu dada kita tuh terasa lebih besar karena paru-paru. Ya, yang lain apakah ada? Ya. Paru-paru. Salah banget. Coba. Oh, aku tahu. Salah. Apa? Emfisema bukan? Betul. Penanggulangannya gimana? Secara penanggulangan emfisema itu jika dia merokok maka dia harus berhenti merokok, terus dia juga harus melakukan terapi oksigen. Oke. Benar? Benar. Perjalanan urea dalam sistem ekskresi. Dahulunya urea, produk sampingan dari metabolisme protein, terbentuk di hati. Disinilah perjalanannya dimulai. Urea ditransportasikan melalui darah menuju ginjal untuk diekspresikan. Saat urea tiba di ginjal, ia menghadapi masalah. Batu ginjal yang menghalangi aliran urin tersebut. Dia menghambat proses ekskresi terjadi. Urea terjebak di dalam ginjal, menyebabkan rasa nyeri dan ketidaknyamanan. Fungsi ginjal terganggu dan zat berbahaya mulai menumpuk di tubuh. Dengan kondisi yang makin memburuk, dokter merekomendasikan prosedur dialisis. Ini menjadi solusi sementara untuk mengeluarkan racun dari tubuh. Sudah ya? Kalau sudah, apa biasanya kita lakukan? Presentasi. Presentasiin apa dulu? LKPD. Apa dari LKPD yang sudah dikerjakan? Kelompok mana yang mau? Yang lain disimak ya nak, kalau ada yang ditanyakan atau yang tidak sesuai boleh diberikan pendapatnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok visual 2 yang beranggotakan saya, Tengku Zaki Rafif. Saya Nela Putri Ramadhani. Saya Rasyad Rendra Marja. Saya Amin. Saya Elvina. Dan kami akan mempresentasikan hasil dari penjawaban LKPD kami. Ini saya akan memberikan rumusan masalah pada tiap kasus ini. Pada kasus pertama itu mengenai gagal ginjal pada anak-anak. Jadi pertanyaan rumusan masalah pertama adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus gagal ginjal pada anak di Indonesia?
Kedua, bagaimana tanda dan gejala awal gagal ginjal pada anak yang perlu diawasi oleh orang tua. Ketiga, apa saja langkah-langkah preventatif yang dapat dilakukan untuk mencegah gagal ginjal pada anak-anak. Dan pada kasus kedua, soal pertama adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kasus hepatitis pada anak di Indonesia, pada anak di berbagai negara dan juga Indonesia. Ya, faktor. Kedua, apa saja gejala hepatitis yang bisa dideteksi sejak dini? Oke, kasus ketiga itu yang pertama, apa itu TBC dan apa saja gejalanya? Kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan TBC? Yang menyebabkan. Ketiga, apa saja langkah untuk mengobati serta langkah untuk menghindari TBC? Langkah mengobati dan menghindari. Ya. Setelah terkena atau belum terkena. Oke, next. Kasus keempat, pertanyaan adalah apa yang menyebabkan cacar api pada anak dan bagaimana mekanisme penularannya? Kedua, mengapa cacar api dapat menginfeksi kembali meskipun sudah pernah terjadi sebelumnya? Jadi atau sudah pernah divaksin ya, ternyata bisa juga terkena cacar api kembali. Oke. Ketiga, faktor apa saja yang dapat meningkatkan resiko anak terinfeksi cacar api? Faktor yang ditanya ya. Oke, bagaimana hipotesisnya? Banyak pertanyaannya tuh. Iya. Silakan dijawab. Hipotesis saya adalah kasus 1. Yang pertama, penyebabnya bisa bervariasi, bisa dari infeksi, dehidrasi, dan juga reaksi terhadap obat dan masalah struktural ginjal pada anak. Bisa jadi anaknya ya lahirnya dari lahir seperti itu. Pada ginjalnya gitu ya. Oke, next. Gejalanya dan bagaimana langkah preventif pencegahannya. Ya, yang lain? Terlalu komplit ini atau yang lain lebih komplit lagi? Yang bahas adalah faktor penyebabnya, gejalanya, dan langkah preventifnya seperti apa. Sama atau ada yang menambahkan? Sama. Next, satu dua, sama ya. Apa penyebab utama hepatitis? Hepatitis itu ada berbagai banyak macam golongan, tetapi hepatitis yang terjadi pada anak sini ini masih belum diketahui penyebabnya. Karena soalnya tidak ditemukan golongan hepatitis A, B, atau C. Tapi walaupun kita belum ketahui, biasanya anak yang memiliki hepatitis ini mereka juga memiliki virus lain. Jadi bisa jadi itu juga terkait. Sama virus. Ya, sama virus. Dan kedua, apa saja gejala hepatitis yang bisa dideteksi sejak dini? Gejala yang dapat dilihat adalah penyakit kuning jika kulit menguning atau mata menguning, dan juga diare dan muntah. Jika terjadi gejala ini, maka segeralah ke rumah sakit. Ya, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok visual 2. Oke, terima kasih kelompok visual 2. Sebelum kesimpulan, kita lanjut dulu melihat produk yang sudah Ananda kerjakan tadi. Tapi berhubung waktu kita tidak bisa semuanya. Kita lihat dulu perwakilan saja, barangkali kelompok siapa yang mau tampil? Banyak ya, tapi Ibu perhatikan rata-rata sudah semua. Belum dong. Udah nih barusan. Kayaknya kelompok sana belum pernah ya. Berarti kita lihat kelompok audio 2 sebagai kelompok perwakilan audio, visual juga sudah tadi membacakan hasil diskusinya. Kemudian kinestetik karena satu-satunya bolehlah mereka tampil, tapi bukan kasih pilihan. Tampilnya mau live langsung atau yang sudah dikerjakan tadi? Yang sudah Berarti video ya? Video. Udah diupload belum? Oke, sudah. Yang mana dua nih yang mau tampil? Ya, audio dulu lah ya. Yang live atau live? Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Silakan Juna, apa ceritanya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mana Jun? Di kelompok Juna di sini akan menampilkan proyek
dari kelompok audio 2 tentang storytelling yang berjudul Perjalanan Urea di Sistem Ekskresi Kita. Urea, produk sampingan dari metabolisme protein, terbentuk di hati. Disinilah perjalanannya dimulai. Urea ditransportasikan melalui darah menuju ginjal untuk diekskresikan. Saat urea tiba di ginjal, ia menghadapi masalah. Sesuatu menghadang dia, yaitu batu ginjal. Batu ginjal menghalang aliran dari urin, menghambat proses terjadinya ekskresi. Urea terjebak. Dia terjebak di dalam ginjal, jadi ginjal merasakan rasa yang nyeri, sangat nyerinya. Dan terasa tidak nyaman. Fungsi ginjal terganggu, dan zat berbahaya mulai menumpuk di dalam tubuh. Dengan kondisi yang memburuk, dokter merekomendasikan prosedur dialisis. Ini menjadi solusi sementara untuk mengeluarkan racun dari darah dan mengurangi beban pada ginjal. Sementara itu, pasien harus menjalani pengobatan untuk mengeluarkan batu ginjal. Setelah mengalami perawatan, urea bergerak kembali ke hati untuk proses detoksifikasi. Namun, hati mengalami kegagalan. Kegagalan dalam mendetoksifikasi racun. Akibat kerusakan yang terjadi pada ginjal sebelumnya. Urea harus menghadapi tantangan yang baru di sini. Berusaha mencari cara untuk tetap dalam sistem dengan resiko keracunan. Urea kemudian dibawa ke paru-paru, di mana gas berbahaya juga harus dikeluarkan. Namun, dengan kondisi tubuh yang melemah, sistem pernafasan tidak mampu mengeluarkan karbon dioksida. Urea semakin terjebak, menambah beban pada tubuh kita. Di saat yang sama, kulit juga berfungsi sebagai sistem ekskresi. Namun, dehidrasi membuat keringat tidak bisa keluar dengan lancar. Sehingga urea tertangkap dan terjebak di dalam aliran darah. Ini mengakibatkan peningkatan kadar racun di dalam tubuh, membuat pasien merasa lesu dan lelah dan letih, mendapati keadaan yang semakin kritis. Dokter memutuskan untuk melakukan transplantasi ginjal. Dengan ginjal yang baru, fungsi ekskresi kembali pulih. Pasien juga diberi obat-obatan untuk mendukung fungsi hati dan membantu detoksifikasi. Setelah menjalankan proses yang begitu panjang, urea akhirnya dapat diekskresikan dengan baik melalui ginjal. Tubuh pun berangsur pulih. Perjalanan urea kembali berlanjut dan sampai akhirnya dia bisa mengeluarkan urin. Dengan melalui berbagai rintangan dan teknologi medis, perjalanan akhirnya terselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya apa, Nak? Juna ini urea dalam tubuh. Lari sana, lari sini, tidak bisa keluar-keluar. Akhirnya satu-satunya yang menolong adalah transplantasi ginjal. Ini adalah salah satu teknologinya. Sudah sesuai dengan tema? Sesuai. Ada kelainannya, apa yang membuat kelainan itu terjadi, bagaimana cara mencegah atau mengobatinya. Beri tepuk tangan sekali lagi dong. Oke. Seperti janji tadi, kita lanjut melihat kinestetik ini, dia malu-malu kucing. Ya, akan ditonton bersama hasil dari, mungkin biar lebih dengar, coba dibawa ke sana speakernya. Kita lihat tampilan dari kelompok kinestetik, karena memang kinestetik cuma ada satu kelompok di kelas ini. Oke, jadi ciri-ciri penyakitnya itu, yang pertama kalau kita mengidap penyakit ini,
kita bakal ngerasain sesak napas yang parah. Terus yang kedua, berat badan kita tuh turun. Dan ciri yang terakhir itu adalah dada kita tuh terasa lebih besar karena pembesaran paru-paru. Ini berarti di paru-paru. Benar, di paru-paru. Salah. Benar. Penanggulangannya mungkin kita bisa bagi yang merokok berhenti merokok, juga kita bisa melakukan terapi oksigen, juga kita bisa melakukan latihan pernapasan. Wow, yeay, benar. Aku pilih yang ini deh. Pembengkakan di kaki, tangan, atau wajah, volume urin berkurang atau berlebihan, mual dan muntah, dan kelelahan sesak napas. Apa ya? Di ginjal ya? Ginjal tuh biasanya ginjal. Aku tahu. Apa tuh? Gagal ginjal. Ya, jadi cara penanggulangan gagal ginjal itu menjalani dialisis atau cuci darah, transplantasi ginjal, mengurangi konsumsi garam dan protein berlebihan, dan minum cukup air. Oke, keren Arif. Oke, yang ini. Ini aku. Hamil ya? Nah, balik. Jadi, ciri-ciri penyakit ini, yang pertama, kita bakal sulit bernapas dan dada terasa sesak. Yang kedua, mengi atau napas kita berbunyi. Dan yang terakhir, batuk, terutama saat malam hari atau pagi hari. Apakah penyakit ini? Kanker paru-paru. Salah banget. Salah. Apa tuh? Benar. Benar banget. 7. 100 buat Sausan. Aku mau pilih yang hati. Jadi ciri-cirinya adalah hati itu terasa membesar, terus nyeri di perut kanan atas, dan juga mual, muntah, dan kelelahan. Itu Di hati. iya di hati. Hati itu agak-agak hampir. Hepatomegali. Yes, that's it. Cara penanggulangan itu kita yang pertama tuh bisa mengurangi makanan yang berlemak. Terus kita juga bisa minum antibiotik untuk infeksinya gitu. Yes. Ciri-cirinya berat badan turun drastis, nyeri di perut kanan atas, dan kulit dan mata menguning. Apakah itu? Apa ya? Di hati. Iya, di hati. Iya, betul. Yeay. Cara penanggulangannya ya. Cara penanggulangan kanker hati itu mungkin kemoterapi operasi buat pengangkatan tumor, sama mungkin menghindari alkohol atau makanan yang tidak sehat. Yeay, benar. Ya. Ciri-cirinya kulit kering, gatal dan kemerahan. Terkadang muncul lepuhan berisi cairan. Itu penyakit pada kulit kan? Iya. Acing? Yeay! Dengan menghindari saluran pasien dan menggunakan pelembab seperti ini. Yeay! Ya, ditanya sama aku.
Jadi untuk produk sudah ditampilkan melalui perwakilan teman dari kelompok audio dan kinestetik, visual sudah ditampilkan hasil dari diskusi menjawab LKPD-nya. Oke, kita lanjut untuk kesimpulan dan dilanjutkan nanti dengan post test.